tahun 95 Pak, Rumah Sakit Mesra itu dulu merupakan klinik bersalin. Klinik bersalin kepunyaan dari bidan Mesra. Dokternya memang alhamdulillah Rumah Sakit Mesra sudah lengkap Pak. Mungkin nanti di tahun depan mungkin kami akan menambahkan beberapa penambahan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Denny Kurnia di DTV Media. Hari ini saya mengundang dua tamu khusus ke studio kita untuk ngobrol, bincang-bincang dan berdialog tentang rumah sakit. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya perkenalkan dulu dua orang yang kini bersama dengan saya. Pertama, Dr. Tri Jenny Minar, Direktur Rumah Sakit Mesra, Pekanbaru. Yang kedua, Aura Fatmaya Kurnia, Sarjana Farmasi dari marketing Rumah Sakit Mesra. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan dua ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Rumah Sakit Mesra ini lokasinya di mana, Bu? Rumah Sakit Mesra ini Pak di Jalan Raya Pasir Putih Pak, nomor 3A sampai dengan C. Jadi lokasinya itu kalau kita mau ke sana tuh dekat simpang lampu merah atau mau ke Pando Permai. Ke Pando Permai. Iya. Berarti itu masuk wilayah Kampar ya? Iya, wilayah kerjanya. Tapi dekat Pekanbaru ya? Kampar, tapi perbatasan antara Pekanbaru Kampar. Iya, iya. Tahun berapa didirikan rumah sakit ini, Bu? Rumah Sakit Mesra itu sebelumnya itu kan tahun 95 Pak. Iya. Rumah Sakit Mesra itu dulu merupakan klinik bersalin. Iya. Klinik bersalin kepunyaan dari bidan Mesra. Ya. Makanya namanya Mesra, karena dulu yang punyanya bidan Mesrawati. Yang punya bidan Mesra. Bidan Mesrawati. Iya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2015 itu di take over oleh PT Mesra Al Lestari. Jadi sekarang ini Rumah Sakit Mesra itu udah di take over oleh PT Mesra Al Lestari sejak tahun 2015. Dari 2015, iya, jadi sudah lebih kurang 10 tahun ya. Tapi berdirinya dari 1995. Iya, benar. Berarti sudah cukup tua juga, dan harusnya itu Mesra sudah makin dikenal oleh masyarakat Pandau ya, khususnya di Pekanbaru yang tinggal di Pandau. Iya. Kalau boleh tahu klasifikasi rumah sakitnya itu apa, Bu? Kalau untuk sekarang ini Pak, Rumah Sakit Mesra itu sekarang ini termasuk di tipe D, rumah sakit tipe D, karena rumah sakit itu sendiri itu kan ada tingkatannya tuh, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Dan biasanya yang membedakan antara tipe A, B, C dan D itu jumlah tempat tidur. Tapi sekarang pemerintah kan ada mengeluarkan regulasi terbaru. Jadi rumah sakit itu tidak ada lagi nanti Pak kelas tipe A, B, C, D, itu tidak ada. Jadi nanti pemerintah mengklasifikasikannya itu dimulai dari tipe dasar, madya, kemudian sampai tingkat yang paling tinggi itu namanya utama, ada paripurna. Nah, jadi untuk kita bisa menaiki step selanjutnya, misalnya dari dasar ke madya,
itu ada lagi nanti perlengkapan atau alat kesehatan yang harus kita penuhi. Cuman pada masa saat sekarang ini Rumah Sakit Mesra itu jatuhnya nanti di klasifikasi kelas dasar, Mas. Masih kelas dasar ya? Iya. Itu untuk peningkatannya itu berapa lama itu bisa naiknya, misalnya dari Madya ke utama ke paripurna? Iya. Kalau untuk kenaikannya sendiri sih Pak, itu tergantung alat kesehatan yang harus kita penuhi sesuai dengan standar pemerintah. Fasilitas-fasilitas yang harus kita penuhi dari standar pemerintah itu ada. Jadi kayak dasar kita mau naik ke utama itu nanti ada beberapa alat kesehatan yang harus kita adakan. Iya. Baik Pak Dokter, sekarang itu kita baru tipe D, naiknya mungkin ke tipe C. Nah, persyaratan untuk naik itu selain melengkapi persyaratan, mungkin luas rumah sakit, juga tempat parkirnya, apalagi termasuk dokternya mungkin ya? Iya, kalau untuk dokternya, memang alhamdulillah Rumah Sakit Mesra sudah lengkap lah Pak. Mungkin nanti di tahun depan mungkin kami akan menambahkan beberapa penambahan dokter. Kalau untuk sekarang ini Rumah Sakit Mesra itu udah ada dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter bedah, spesialis ya, spesialis OB-GYN, terus spesialis bedah tulang, ortopedi. Kira-kira sekarang berapa orang spesialis di Rumah Sakit Mesra? Kalau untuk spesialis sendiri di Rumah Sakit Mesra itu lebih kurangnya 21 orang sudah. Sekarang? Termasuk spesialis mata ada? Ada dokter mata. Spesialis jantung juga ada? Jantungnya ya, masuk jantung. Kami juga sudah ada layanan untuk sakit jantung, seperti itu. Itu Mesra pelayanannya 24 jam ya Bu? UGD 24 jam dan poliklinik pun ada. Iya. Kira-kira berapa lama Bu bisa peningkatan dari D ke C misalnya? Kalau untuk D ke C itu memang belum bisa kita pastikan sih Pak, karena itu kan sebenarnya kesanggupan kita. Jadi kalau misalnya lebih cepat ya lebih baik gitu. Iya. Kemudian fasilitas yang dimiliki Mesra sekarang itu kira-kira yang bisa menarik pengunjung datang ke Mesra itu apa kira-kira Bu? Nah kami juga ada beberapa layanan unggulan Pak. Layanan unggulan yang di rumah sakit itu mungkin yang akan menarik minat-minat masyarakat untuk datang berkunjung ke Rumah Sakit Mesra. Nah, di antaranya itu yang pertama itu ada layanan unggulan ibu dan anak. Karena di situ kan kami ada dokter OB-GYN, ada dokter anak juga, dengan dokter anak yang ceria, yang bisa memberikan, yang tidak hanya menenangkan anaknya saja, tapi bisa menenangkan orang tuanya. Kemudian kami juga ada layanan unggulan untuk geriatri, misalnya untuk pasien-pasien usia lansia. Nah, usia lansia sendiri itu di sini ada dokter saraf. Jadi dokter saraf ini kita juga ada nanti layanan unggulan MCU stroke dini. Jadi kayak Pak Denny kalau mau untuk mengecek stroke dininya boleh. Jadi kita melalui metode USG dengan dokter spesialis saraf itu, jadi memang udah konsultan di bidangnya, udah pakar di bidang stroke lah istilahnya. Gitu. Setelah itu kita ada juga dokter penyakit dalam, dokter rehab medik yang bisa memberikan pelatihan untuk istilahnya stretching lah untuk orang-orang tua begitu. Nah kemudian kita juga ada layanan traumatic center. Kita di situ ada dokter bedah tulang, ada dokter bedah umum juga, gitu Pak. Lalu Bu Dokter, dokter-dokter yang bertugas di Mesra itu apa khusus di Mesra saja atau juga bertugas di rumah sakit lain? Memang sebagian besar dokter kita itu ada berdinas di rumah sakit lain juga memang.
gitu. Di rumah sakit lain ya. Jadi waktunya juga dibagi dengan mesra gitu ya. Ya, dibagi juga dengan mesra. Sedikit menambahkan Pak, mungkin untuk layanan unggulan kita tadi itu yang udah dijelaskan sama Bu Jenny, kita itu kan punya traumatic center. Traumatic center itu ya seperti pasien-pasien yang kecelakaan kerja, pasien-pasien yang lalu lintas. Nah di situ Rumah Sakit Mesra juga kita udah bekerja sama dengan asuransi jasa harja. Kita juga udah bekerja sama dengan BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan ya Bu. Nah di situ kita udah menyediakan dokternya, dokter kita ada dokter spesialis ortopedi, dokter bedah, dan juga dokter rehab medik. Jadi dari Mesra itu sebenarnya banyak orang yang belum tahu kalau Rumah Sakit Mesra itu sebenarnya fasilitasnya juga bisa bersaing loh dengan rumah sakit yang lain. Memang kita kalau misalnya di tipe, tadi kan seperti yang Bapak bilang kita masih dasar gitu, masih nggak bisa bersaing, tapi padahal fasilitas kita ini juga hampir memadai gitu Pak. Meskipun status kita masih rumah sakit dasar, dan kalau bintangnya ya bintang 4 lah ya. Kalau hotel bintang 4 kan tamunya juga senang di situ ya. Walaupun pada dasarnya baru bintang 1 gitu ya. Tapi fasilitas bintang 4 gitu. Baik Bu Aura, mungkin bisa Ibu jelaskan marketing yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mesra saat ini seperti apa? Nah, kalau kita apa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, perusahaan apa? Kemudian berapa orang yang berobat satu hari di Mesra, kira-kira berapa gitu? Oke, baik Pak. Jadi untuk kita dari tim marketing, kita itu dibagi Pak untuk tim rawat jalan dan juga tim rawat inap. Nah, untuk tim rawat inap itu biasanya kita yang tadi seperti Aura jelaskan, kita itu mengejar target di traumatic center untuk pasien kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, itu dari tim rawat inapnya. Nah, gimana kita melakukan pendekatan itu? Ya kita kunjungan, setiap hari kita kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Nah, karena tadi udah dijelaskan Bu Jenny, kita ini kan termasuk ke daerah Kampar nih Pak. Sebenarnya Mesra ini agak sulit posisinya ya Bu. Kaki kanan kita di Pekanbaru, kaki kiri kita di Kampar, tapi lebih banyaknya di Kampar. Kita lebih kunjungan itu ke daerah Kampar. Biasanya kita ke PKS atau perusahaan-perusahaan, ada juga kita banyak perusahaan yang kerjasama dengan Mesra. Itu kita menjalin kerjasama untuk mencari pasien-pasien kalau ada kecelakaan kerja boleh langsung dibawa ke Rumah Sakit Mesra. Kemudian untuk marketing yang satu lagi itu untuk khusus di rawat jalan. Nah, rawat jalan ini biasanya fokusnya di poliklinik Pak. Pasien poliklinik itu yang kita kejarkan, pasien kontrol ulang maupun pasien baru. Jadi untuk kunjungannya sekarang udah cukup meningkat ya Bu ya. Udah 200 per hari. Sekitar 3.000-an per hari. 3.000 pasien. 200 per polinya Pak. Per polinya. Jadi untuk jadi Bu Aura, ribuan. rumah sakit ini kan ada marketing ya. Kenapa harus ada marketing yang handal di Mesra itu? Karena orang kan kalau sakit pasti ke rumah sakit. Saya kalau sakit pasti berobat ke rumah sakit. Jadi nggak perlu marketing pun menurut saya akan ke rumah sakit gitu. Nah, kenapa Mesra meningkatkan marketing ini? Maksud saya itu pasarnya tuh kenapa setiap hari harus ditingkatkan, dan karena peningkatan ini sudah cukup besar ya, bisa ribuan sehari, tapi bintangnya juga masih bintang 1 gitu, atau kelasnya tuh masih kelas rumah sakit dasar. Ini kedepannya seperti apa Bu Ara? Mungkin gini Pak, kenapa sih kita butuh marketing untuk di rumah sakit? Karena orang sakit pasti berobat gitu. Nah, kalau misalnya dari Aura kan di marketing rawat jalan, selalu kunjungan setiap hari kita keliling mengunjungi, silaturahmi ke klinik maupun puskesmas. Sebenarnya kita tidak mengharapkan orang sakit, tetapi kita hanya menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan kita gitu. Kita mendatangi, kita sekedar silaturahmi. Jadi ketika orang sakit, yang diingat pertama
oh iya rumah sakit mesra, kita akrab nih dengan petugasnya, atau misalnya ada dari keluarga bapak yang sakit, oh iya saya tahu Ibu Aura, saya hubungi Ibu Aura, Bu ini anak saya sakit Bu, boleh tolong bantu gitu. Kita hanya mau menjalin silaturahmi sebenarnya agar kita Marketing bisa, digital ada nggak? Kalau Ada. mau ke rumah sakit melalui digital aja nggak perlu. Ada. Ada. Kalau itu ada juga Pak. Jadi marketing ini juga untuk memastikan kalau layanan yang sudah diberikan itu memang maksimal. Ya. Jadi nanti di samping itu juga nanti apakah ada masukan dari pasiennya untuk kemajuan atau lebih untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit mesra. Jadi harapannya memang Kita membuka khusus jalur untuk pengunjung yang bisa menyampaikan apapun ke rumah sakit nggak, Bu? bukan. Jadi kita tuh ada berbagai macam medianya Pak. Iya. Boleh dari media kunjungan sendiri dari tim marketing, atau misalnya kalau pasiennya itu agak malu menyampaikan keluhannya, kita ada nanti secara online-nya ada yang nanti disampaikan langsung pesannya ke tim manajemen. Kalau yang mau protes misalnya, Bu, atas pelayanan Boleh kami terima. mesra misalnya bagi seperti apa? Itu kami terima. Jadi memang jadi itu tadi tipe-tipe pasiennya. Ada yang ingin menyampaikan secara langsung, ada yang ingin menyampaikan secara pesan. Iya. Kedua-duanya kami tindak lanjuti sama rata gitu. Jadi sedikit menambahkan Pak, jadi kalau misalnya ada setiap pasien, biasanya kita kasih form, semacam formulir, itu ada kuesioner ya Bu ya, bisa diisi oleh pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tidak mau komplain secara langsung atau memuji secara langsung, pasien itu bisa mengisi kuesioner dan kita sediakan juga kotak sarannya di rumah sakit. Baik, Bu Aura, ketika Ibu memasarkan rumah sakit mesra ini, apa kelebihan dari rumah sakit mesra yang bisa Anda jual dan masyarakat kalau sakit langsung ke mesra gitu? Oke, mungkin untuk pemasaran kami Pak, sebenarnya yang pertama tentu kami memasarkan fasilitas dan juga layanan kami yang banyak orang belum tahu gitu. Contohnya sendiri seperti spesialis, itu spesialis kami udah kurang lebih 21 orang spesialis, tapi masih banyak warga yang belum tahu, oh ternyata di rumah sakit mesra udah bisa operasi katarak. Kita udah menyediakan itu Pak, operasi untuk patah kita udah menyediakan, operasi SC, terapi, bahkan fisioterapi untuk terapi bicara anak speech delay, terus fisioterapi untuk orang yang habis kecelakaan kerja, kita juga udah menyediakan. Jadi itulah mengapa tim marketing itu turun untuk menyuarakan gitu, karena kan kadang nggak semua orang melihat sosial media, nggak semua orang membaca berita dan sosial media gitu Pak. Jadi yang bisa kita jual ya tentu fasilitas kita, dan ketika pasien datang ke mesra tentu pelayanan. Jadi dari pelayanan kita yang berikan ke pasien seperti Kalau pelayanan nomor satu lah ya. Iya, sesuai baik lah. dengan slogan rumah sakit mesra, melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati, waduh luar biasa ini. Jadi bukan melayani dengan setengah hati ya, sehingga pasien marah ya. Iya. Jadi melayani dengan sepenuh. Baik, fasilitas ini juga dilengkapi dengan dokter-dokter spesialis yang sekarang ada 21 Dokter lebih kurang dokter di mesra. Itu satu bagian atau satu poli itu berapa dokter, Bu? Itu berarti rata-rata satu bidang. Karena kan ini 24 jam mesra. Berarti ada yang pagi, ada yang sore atau malam gitu. Berapa satu poli itu berapa dokter kira-kira, Bu? Rata-rata sih Pak ada yang 2, tapi ada juga yang 1. Jadi kalau sebenarnya yang 24 jam ini kan UGD-nya. Kalau polikliniknya itu kita itu mulainya dari pagi sampai jam 8 malam gitu. Jadi memang ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore gitu. Iya. Yang saya tanyakan tuh berapa dokter di satu poli itu, Bu? Satu poli itu beda-beda sih Pak. Ada yang 1 orang,
ada yang berdua. Nah kalau berdua itulah dibagi jam prakteknya, bisa dari siang atau bisa jadi yang keduanya itu di sore hari. Di sore hari ya. Iya. Baik, saya tertarik juga tadi disampaikan Ibu Aura, pemasaran itu dan pelayanan itu nomor 1 di Mesra. Kira-kira berapa lama atau butuh waktu berapa lama Mesra ini bisa bersaing dengan rumah sakit yang kelasnya udah di atas Mesra? Misalnya tahun depan 2026 ini insya Allah kita sudah bisa C, atau Ibu katakan tadi klasifikasinya itu jadi Madya, jadi utama, atau jadi setelah utama apa tadi itu? Paripurna gitu. Kira-kira mungkin nggak Mesra ini menjadi paripurna? Kalau mungkin atau arahnya ke sana, kira-kira berapa lama itu Bu Dokter? Kalau ke paripurna mungkin yakin akan ke paripurna. Tapi kalau ke paripurna itu mungkin membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih lama mungkin ya Pak. Karena kalau prosesnya karena paripurna itu kategorinya itu contohnya itu Pak kayak RSUD Arifin Ahmad lah lengkapnya kalau untuk kita di wilayah Pekanbaru ini. Iya. Gitu. Mungkin dalam waktu dekat rumah sakit Mesra itu akan naik ke tingkat utama, dari dasar ke utama dulu. Iya. Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ya? Ya. Berapa lama kira-kira itu Bu? Ya kita doakan aja secepatnya Pak. Biar lebih cepat ya? Iya. Karena begini, saya melihat bahwa Mesra ini kan rumah sakit swasta Bu. Iya. Dikelola oleh dokter-dokter spesialis, oleh dokter-dokter umum yang berpengalaman, termasuk mungkin perawat-perawatnya juga. Setiap poli itu berbeda dan terampil gitu ya. Nah menurut saya Mesra ini juga pemiliknya atau ownernya juga menurut saya itu termasuk pengusaha-pengusaha yang memang peduli dengan kesehatan dan ingin rumah sakit ini maju gitu. Iya. Saya berharap ke depan Mesra ini lebih cepat jadi utama itu Bu. Iya. Lebih cepat karena saya melihat saat ini pembangunan fasilitasnya terus, kemudian alat-alat perobatan ya juga makin baik. Yang terbaru itu alat-alat untuk pasien itu apa Bu? Yang kita katakan canggih lah di rumah sakit itu. Pada saat ini mungkin yang tercanggihnya itu kita sudah bisa melakukan deteksi dini stroke tadi itu Pak. Deteksi? Dengan metode USG gitu. Jadi dengan maksudnya itu dengan istilahnya tuh yang tidak terlalu intervensi ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi dengan metode itu kita bisa melakukan deteksi dini gitu. Jadi pada saat ini itulah yang masih agak canggih. Iya. Jadi sedikit informasi Pak, dokter saraf kita, dokter Daryat spesialis saraf, itu beliau itu khusus dokter yang bisa mendeteksi stroke dini dan itu hanya 3 atau 2 ya? Iya. 3 di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Salah satunya Iya. di rumah sakit Mesra. Salah satunya di Mesra. Iya. Konsultan ahli stroke. Iya. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti Bapak bilang tadi, kapan Mesra bisa bersaing dengan rumah sakit yang pasti? Saya rasa sekarang pun kita udah berani untuk bersaing dengan rumah sakit lain. Iya, tapi kelasnya masih rendah. Memang kelasnya masih Berpengaruh kepada pasien yang akan berkunjung ya. Itulah yang kita bentuk tadi Pak, karena pasien itu tidak mungkin enggan datang karena masih belum tahu, belum kenal.
Nah, makanya lah kita mencoba pendekatan, kita coba mengundang pasien itu. Ya, mudah-mudahan habis podcast ini Mesra makin terkenal, Bu. Amin. Itulah tugas Aura sebagai Ya, Ibu sebagai Direktur Rumah Sakit Mesra tadi juga mengatakan bahwa motonya apa tadi, Bu? melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati. Kira-kira kalau ada yang tidak melayani dengan sepenuh hati di rumah sakit itu gimana, Bu? Kalau memang Apa Ibu pecat atau Ibu berhentikan, apa diberi peringatan gitu? jadi memang mungkin ada tahapan-tahapannya mungkin ya kan Pak. Karena kan sering saya bilang ke perawat-perawat atau tim-tim yang berdinas di Rumah Sakit Mesra itu, tolong dilayani pasien sebagaimana kita dilayani sebagai pasien gitu. Jadi kalau memang ada terjadi komplain dari keluarga pasien, nanti itu tim yang berdinas atau tenaga kesehatan yang berdinas mungkin kita panggil dulu, kita beritahu lagi atau kita perlu refreshing lagi SPO-nya. Kemudian kalau memang terus beberapa kali terjadi, mungkin nanti berupa surat peringatan, tidak langsung dipecat juga. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya lah. Iya. Kalau Ibu ingat dari 21 dokter ahli dan beberapa dokter umum yang menangani pasien itu, berapa poliklinik yang ada di Mesra saat ini, Bu? Kalau Ibu ingat. Sehingga nanti kalau orang datang di bagian ini bisa lebih terlayani dengan cepat gitu. Kalau untuk polikliniknya sendiri rata-rata sih sudah ada ya Pak ya. Iya. Jadi sekalian kita sampaikan ke masyarakat, kalau di Rumah Sakit Mesra itu udah ada poli jantung, poli penyakit dalam, poli anak, poli obgyn, poli mata, poli rehab medik, kemudian ada poli paru, poli jiwa, poli kulit. Nah, kemudian ada poli THT. Habis itu kita juga ada ruangan khusus untuk terapi tumbuh kembang anak. Jadi lebih kurang tadi berapa? 10 terapi klinik di semua bidang ilmu. Poli kanker ada nggak, Bu? Poli kanker memang saat ini kita belum punya, Pak. Belum punya ya? Iya, karena itu kan ada lagi alat khusus dan dokter-dokter khusus juga. Itu dari poli-poli itu fasilitasnya udah memadai semua? Sudah memadai Semua ya? Sudah. Macam jantung gitu? Sudah. Kita sudah ada juga alat untuk pemeriksaan jantung. Jadi kalau ada masyarakat atau dari teman-teman atau mungkin Bapak yang ingin memeriksakan jantungnya ke Rumah Sakit Mesra, kita sudah ada. Ya. Dan sekarang kerjasama dengan perusahaan yang seperti yang saya katakan ke Bu Aura tadi, ada berapa perusahaan yang udah melakukan pengobatan di Mesra? Banyak. Perusahaan udah cukup banyak, Pak. Antara lain apa? Boleh disebutkan gitu. Nggak apa-apa. Mungkin ada pihak-pihak swasta lah paling yang akan Lebih ada 100 perusahaan. Bisa Pak, banyak perusahaan lebih sampai 100 karena pasiennya kan dari beda-beda perusahaan yang datang setiap harinya gitu. Misalnya contoh hari ini ada A, B, C gitu. Nah, kalau ada perusahaan yang bekerja sama dengan Mesra, Bu Aura atau Ibu Jenny, itu kan ada kemudahan-kemudahan, misalnya diskon, misalnya potongan harga, atau kenaikan tingkat rawatan. Dia misalnya kelas 3 dijadikan kelas 2, atau dia kelas 2 dijadikan kelas 1 gitu. Kemudian ada beberapa hal lain yang mungkin diberikan oleh Mesra kepada pelanggan itu. Kalau untuk kemudahan itu mungkin ada kan Pak, tapi untuk semua tidak hanya pasien perusahaan, tapi
Tapi untuk semua pasien-pasien rumah sakit Mesra, sebisa mungkin kami berikan kemudahan. Ya, sekarang saya punya perusahaan nih. Saya punya karyawan banyak. Mungkin ada 3.000 lah. Iya. Karyawan saya wajib kalau sakit ke rumah sakit Ibu. Apa yang Ibu tawarkan ke saya? Ya kami yang akan saya tawarkan tadi dengan misalnya saya diberi diskon 30% misalnya. Atau Bu Dokter, saya nggak perlu pakai BPJS, tapi jaminan perusahaan saja. Karena saya nggak punya BPJS misalnya. Tapi perusahaan hanya membayar 50% dari harga. Kira-kira apa yang bisa Ibu tawarkan ke saya? Kalau untuk seperti kayak diskon, nah kalau diskon-diskon itu kami memang ada diskon-diskon untuk waktu-waktu tertentu. Nah kayak sekarang ini kan kami ada diskon untuk MJU stroke, paling seperti itu Pak. Diskon-diskon yang kami berikan hanya dalam semasa kegiatan promosi kami. Nah mungkin kalau misalnya saya Bapak yang punya perusahaan, mungkin saya akan menawarkan terlebih dahulu keunggulan-keunggulan rumah sakit yang kami punya tadi, seperti itu. Dengan pelayanan-pelayanan dari tim keperawatan dan tim medis yang sesuai dengan slogan tadi, melayani dengan sepenuh hati. Baik, Bu Aura, saya juga mau bertanya kepada Bu Aura. Tadi Ibu mengatakan setiap tamu yang datang kita beri kuesioner ya, atau dikasih kertas untuk masukkan ke rumah sakit. Dari kuesioner yang Ibu pasarkan atau marketingnya rumah sakit ini, rata-rata jawaban mereka seperti apa? Rata-rata sih Puas atau tidak puas, atau mereka nggak mau lagi ke Mesra, atau ke depan saya kesini lagi, kira-kira seperti apa? Alhamdulillah kita udah mendapatkan cukup banyak kata-kata sangat puas atau sangat puas, tapi ya kita nggak bisa menutupi bahwa ada juga pasien yang kurang puas dengan pelayanan kita. Dalam artian kurang puas ini bukan karena kesalahan pelayanan atau apa, tapi mungkin lebih di waktu tunggu yang lama seperti itu. Jadi pasien merasa tidak dilayani, padahal sebenarnya kita melayani, tetapi memang adanya miskomunikasi yang membuat. Kalau di persentase Bu, berapa persen yang puas, berapa persen yang tidak puas dengan Mesra ini Bu? Hampir 90%, 10 lah Pak. 90% puas, 10%-nya masih kami tangani. Jadi kalau ada yang nggak puas kita hubungi. Kenapa nggak 99% puas dengan Mesra? Berarti masih ada kekurangan perawatan atau kekurangan rumah sakit Mesra yang harus dibenahi gitu. Iya. Sebenarnya kategori kurang puas ini Pak juga kita jadikan acuan kita untuk berbenah gitu. Jadi kalau misalnya 99% itu kan mendekati sempurna ya Bu, kita berbohong gitu. Jadi kalau orang rasa 90% itu sudah cukup banyak, dan yang 10% yang ini akan kita coba lagi ya, evaluasi kita agar bisa mencapai 99%. Rumah sakit swasta kan di Pekanbaru cukup banyak, sangat banyak. Yang bagus tuh ada beberapa rumah sakit, misalnya Awal Bros gitu ya, atau Alia, atau Safira, begitu cukup bagus. Nah kira-kira bisa nggak Mesra untuk saat ini pelayanannya seperti rumah sakit yang saya sebutkan itu? Bisa. Kalau saya sih jawabnya optimis bisa ya Pak ya. Mungkin kami untuk saat ini mungkin terkendalanya di bangunannya saja. Tapi sekarang pun kami itu pelan-pelan sudah mulai merenovasi rumah sakit agar pengunjung atau pasien yang datang itu lebih nyaman, seperti itu. Sekarang? Iya, untuk saat ini. Kamar perawatannya berapa kamar itu Bu sekarang? Kalau untuk perawatan bednya itu totalnya itu ada 86 tempat tidur.
86 tempat tidur, 86 kamar berarti. Iya. Atau satu kamar 4 tempat tidur gitu. Enggak, jadi beda-beda kan Pak. Jadi kalau misalnya ada yang kamarnya kelas 1, jadi kita hitungnya tempat tidur aja. Kalau kamar dia lebih sedikit lagi sih, karena kan satu kamar itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Jadi kalau rumah sakit kita hitungnya tempat tidur. Gitu. Jadi kalau untuk tempat tidur saat ini rumah sakit Mesra itu ada 86 tempat tidur, dan rencananya insya Allah nanti di tahun depan kita akan menambahkan jumlah tempat tidur lagi seperti itu Pak. Sekarang 86 6 tempat tidur. Ya. Dari 3 kelas apa 4 kelas? Kita tuh di rumah sakit Mesra tuh ada 4 lah, ada VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya. Baik, mungkin kita berharap Mesra ini ke depan juga bertambah maju dan bisa bersaing dengan rumah sakit lainnya. Kemudian saat ini Bu Jenny, rumah sakit ini juga ada dokternya, itu melakukan promosi ya. Dokter-dokternya melakukan promosi. Misalnya dokter jantung, dia membuka podcast sendiri di media sosial, di platform digital gitu. Misalnya membicarakan jantung atau poli anak, membicarakan penyakit-penyakit anak. Dan di antara dokter-dokter itu ada yang viral gitu. Nah, misalnya di rumah sakit umum Pekanbaru ini ada beberapa dokter yang punya media sosial sendiri, spek sendiri, sehingga dia dikenal. Nah, ini juga menjadi bagian promosi rumah sakit, misalnya Mesra. Dari 21 dokter itu, misalnya 20 orang membuat media sosial sendiri dan menjadi viral, dia dikenal oleh masyarakat. Nah, itu ada nggak dilakukan di Mesra? Kalau dari Mesra, Pak, kita ada yang Bapak tanya tadi sebelumnya di digital marketing. Nah, jadi program dari digital marketing itu, Pak, kita setiap hari memproduksi video-video yang beragam gitu. Kadang kita video yang edukatif atau hanya sekedar hiburan. Nah, untuk yang video edukatif ini kadang kita berkolaborasi dengan spesialis-spesialis. Jadi kita juga mengundang dokter spesialis anak contohnya, atau dokter objin, bahkan dokter penyakit dalam kayak gitu. Nanti untuk tema-tema yang sedang viral kita angkatkan, kita ajak kolaborasi dokter spesialis gitu. Itu kita udah lakukan, Pak. Ya, misalnya saya ada gangguan kelainan darah gitu ya, atau kelainan jantung, atau kelainan kulit gitu. Kemudian saya berkonsultasi ke Mesra. Ada dokter yang menangani ini, dan kebetulan dokter itu punya media sosial yang viral di tengah masyarakat, dan ini menurut saya juga membantu Mesra untuk maju lebih cepat. Dan satu lagi mungkin yang saya tanyakan ke Ibu Direktur Rumah Sakit ini, pendapatan ini agak pribadi ya, pendapatan Mesra kira-kira 5 tahun terakhir ini membaik atau memburuk atau nggak maju-maju? Membaik ya. Karyawan juga tambah banyak ya. Alhamdulillah bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang lainnya. Amin. Dan kira-kira Bu, bagian apa lagi yang perlu dipenuhi oleh Mesra untuk melengkapi kekurangan yang ada sekarang?
Nah, jadi memang kita memang ada kekurangan beberapa dokter atau layanan kesehatan lagi Pak. Jadi memang itu perencanaan di tahun depan itu mungkin kita akan menambahkan tempat tidur, menambahkan jumlah tempat tidur tadi sama penambahan nanti akan ada dokter urologi. Dokter urologi. Iya. Dalam waktu dekat itu nanti akan penambahan layanan rumah sakit. Kita punya spesialis tulang nggak, Bu? Ada. Kita ada 2 dokter spesialis tulang, ada dokter Rozi SPOT dan dokter Eko Setiawan SPOT. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ini, karena waktunya juga sudah lebih dari yang kami tetapkan, Bu ya. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu Bu Jenny sampaikan ke pemirsa kita tentang kelebihan mesra yang belum Ibu sebutkan dalam pembicaraan kita. Sebenarnya sih sudah hampir semua ya Pak ya tadi disebutkan. Mungkin saya hanya mengulang sedikit lagi biar teman-teman di seputaran masyarakat tahu bahwa Rumah Sakit Mesra ini tidak sama seperti Rumah Sakit Mesra yang lama. Nah, Rumah Sakit Mesra ini sudah ada UGD 24 jam dan beberapa dokter spesialisnya juga sudah lengkap dengan beberapa layanan unggulan. Yang pertama kita ada layanan trauma center, yang kedua kita ada layanan untuk geriatri, salah satu di situ tuh ada layanan deteksi dini stroke, dan kemudian kita juga ada Pak layanan tumbuh kembang anak. Jadi nanti untuk ibu-ibu atau bunda-bunda di luar sana yang ingin menterapi anaknya, mana tahu nih di center kesehatan lain itu kan ngantri Pak. Nah, di Rumah Sakit Mesra itu tidak mengantri. Jadi ibu-ibu boleh silakan langsung ya. Iya, untuk terapi tumbuh kembang anak. Kemudian kita juga ada layanan unggulan itu khusus ibu dan anak oleh dokter Objin yang handal dan yang ramah. Kemudian kita ada juga layanan untuk klinik mata, dan itu juga ada dokter mata yang handal seperti itu. Karena sudah alhamdulillah dokter Mesra itu sudah memiliki dokter-dokter spesialis yang berkompetensi di bidang masing-masing. Dan semuanya pakai pelayanan BPJS ya Bu? Boleh BPJS, boleh asuransi, boleh umum, semua kami layani dengan sepenuh hati. Amin. Bu Aura yang terus memasarkan Rumah Sakit Mesra ini, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau dari Aura, izin Pak. Senior saya selalu bilang kayak gini Pak, Mesra ini di take over atau dibeli oleh ownernya sekarang itu seperti kapal kosong awalnya. Jadi kalau kita mau kapalnya bagus, kapal kosong nggak punya apa-apa gitu. Iya. Jadi kalau mau kapalnya bagus ya udah cat sendiri. Kalau kapalnya mau ada lampu, beli lampunya sendiri. Kalau kapalnya mau ada musik, tambahkan musiknya sendiri gitu. Jadi awalnya Mesra ini yang masih belum rampung ya Bu. Kita bangun lagi dari 2015 sampai 2020 itu kita coba bangun. Kemudian jatuh dihantam COVID, kita ulang lagi dari awal, kita perbaiki manajemen. Nah makanya dari kalau COVID itu sama dengan kapalnya karam gitu ya? Iya, sudah kita cek, sudah kita kasih lampu, kapalnya karam. Jadi kita bangun lagi dengan manajemen yang baru, dan kemudian Aura bergabung di Rumah Sakit Mesra. Kita membangun lagi Rumah Sakit Mesra. Jadi seperti yang Ibu Jenny bilang tadi, bahwa Rumah Sakit Mesra yang dulu ini cukup perubahannya itu jauh dengan Rumah Sakit yang Mesra yang sekarang. Dengan harapan kita, ya kapal itu akan semakin besar, semakin kuat, semakin banyak peminatnya seperti itu Pak. Jadi disitulah Aura dan tim juga akan memasarkan setiap hari, karena
ya banyak kapal terus berlayar, jadi semakin dilihat orang semakin penasaran. Minimal menjadi rumah sakit utama ya. Ya. Memang menjadi rumah sakit Jadi ini. harapannya memang setiap orang sakit ingat yang mesra. Iya. Kita menjalin hubungan Iya, dengan Iya. dia semakin Dan motonya melayani dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih. Sangat hangat perbincangan kita dengan dua orang ibu-ibu yang cantik-cantik ini, dan saya berharap juga pemirsa di TV ini jangan kemana-mana. Kalau mau berobat, pilihlah Rumah Sakit Mesra, karena jaraknya juga tidak terlalu jauh atau hanya di perbatasan Pekanbaru, dan fasilitas serta dokter-dokternya juga sangat lengkap dan sangat banyak. Dan insya Allah jika Anda ke Rumah Sakit Mesra, tadi sudah didengar motonya bahwa Anda akan dilayani dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Ara. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Jenny. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu.